Baik, untuk pertemuan minggu kedua, kita akan melanjutkan dari yang kita bahas minggu lalu terkait dengan parameter-parameter antena. Namun sebelum kita masuk ke dalam parameter antena, kita akan melakukan flashback apa yang kita bahas minggu lalu ya. Yang pertama adalah terkait dengan redaman. Perbedaan redaman antara saluran transmisi kabel dengan komunikasi radio. Seperti itu ya. Nah, seperti yang saya jelaskan minggu lalu, pada dasarnya komunikasi kabel itu memiliki keuntungan pada jarak komunikasi yang sangat rendah. Seperti itu. Nah, ini dapat dilihat kenapa? Karena komunikasi kabel memiliki redaman yang bersifat linear, mengikuti dengan jarak komunikasi yang digunakan. Semakin besar jarak komunikasinya, maka redamannya juga akan semakin besar secara linear. Seperti itu ya. Nah, berbeda dengan komunikasi jenis kabel, komunikasi jenis wireless, dia memiliki redaman yang kita sebut dia bersifat logaritmik. Nah, kenapa dia bersifat logaritmik itu akan kita bahas nanti setelah UTS. Seperti itu. Namun pada dasarnya dari sini dapat kita lihat besarnya redaman yang terjadi pada komunikasi wireless atau komunikasi radio pada dasarnya ikut membesar seiring dengan jarak, namun perubahan kebesarannya itu tidak bersifat linear seperti itu. Sehingga pada satu titik jarak tertentu kita bisa melihat bahwa redaman dari komunikasi wireless itu pada suatu saat akan menjadi lebih kecil dibandingkan dengan komunikasi kabel pada jarak yang sama seperti itu. Nah, oleh karena itu komunikasi wireless akan menguntungkan apabila kita gunakan pada jarak-jarak komunikasi yang sangat jauh. Contohnya adalah komunikasi satelit dengan jarak 36.000 km. Seperti itu ya. Nah, saya rasa itu sudah saya jelaskan minggu lalu. Lalu kita lanjut lagi. Terkait dengan definisi antena juga sudah saya sampaikan dalam pengantar minggu lalu. Bahwa antena sendiri merupakan sebuah transducer ya. Dari sebuah gelombang yang awalnya merambat dari medium kabel atau medium terbimbing yang biasa kita sebut sebagai guided wave menuju medium bebas atau yang sering kita sebut sebagai unguided wave atau juga kebalikannya. Pada prinsip antena receiver, antena berfungsi sebagai transducer gelombang dari medium bebas ke medium kabel. Seperti itu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, dibalik dari prinsip bagaimana gelombang melakukan transisi dari gelombang di kabel menjadi gelombang di udara, pada dasarnya kita akan kembali lagi ke persamaan yang kita pelajari pada mata kuliah pertama, yaitu pada persamaan yang kita sebut sebagai hukum Maxwell. Seperti itu ya. Nah, hukum Maxwell yang pertama, ini adalah prinsip hukum Ampere. Sorry, ini bukan hukum Ampere. Ralat. Hukum yang pertama ini adalah hukum Faraday. Seperti itu. Hukum Faraday. Nah, hukum Faraday kan mengatakan kalau suatu medan listrik itu dihasilkan oleh medan magnet dengan nilai berbanding terbalik ya, atau minus medan magnetnya yang bervariasi terhadap waktu. Seperti itu. Nah, prinsip kedua juga berlaku bagaimana antena tersebut menghasilkan gelombang elektromagnetik adalah dengan menggunakan persamaan hukum Ampere. Pada hukum Ampere juga mengatakan hal yang sama. Pada dasarnya, medan magnet itu dihasilkan oleh rapat arus dan juga arus pergeseran. Arus pergeseran adalah suatu arus yang dihasilkan oleh rapat flux listrik yang bervariasi terhadap waktu. Seperti itu ya. Nah, begitu juga dengan hukum Gauss. Dua hukum Gauss, yaitu ada hukum Gauss medan listrik dan hukum Gauss medan magnet, yang menyatakan kalau pada dasarnya rapat flux listrik yang keluar dari suatu permukaan tertutup tertentu itu bersumber dari muatan yang berada di dalam permukaan tertutup tersebut. Dengan kita mengasumsikan antena sebagai sumber muatan atau sumber titik, sehingga pada dasarnya besarnya medan yang dihasilkan itu adalah sama dengan
muatan yang berada di titik tersebut. Sehingga prinsip ini pada dasarnya sama dengan bagaimana kita memperlakukan antena sebagai sumber medan listrik dan medan magnet. Seperti itu ya. Kita lanjut lagi. Prinsip antena sebagai transmitter pada dasarnya, kita kembali lagi ke hukum persamaan Gauss medan listrik. Gauss medan listrik menyatakan kalau integral dari DDS adalah sama dengan Q kan ya, seperti itu ya. Nah, integral tertutup, sorry. Nah, pada elektromagnetika sudah kita bahas. Kalau integral DDS ini menyatakan suatu rapat flux listrik yang menembus suatu permukaan tertutup tertentu. Dengan asumsi permukaannya berbentuk bola, maka kita dapat menemukan bahwa apabila saya merubah D adalah sama dengan epsilon dikalikan E, maka dia adalah sama dengan epsilon E dikalikan dengan 4 pi R kuadrat. Ini sudah kita bahas juga minggu lalu ya. Bagaimana persamaan integral ds itu menyatakan suatu permukaan tertutup tertentu. Seperti itu. Sehingga pada dasarnya medan listrik yang dihasilkan nilainya adalah sama dengan muatan dibagi dengan 4 pi R kuadrat dikalikan dengan epsilon. Seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu. Dengan kata lain, dengan asumsi terdapat suatu arus yang merambat pada suatu permukaan konduktor dengan nilai arus tersebut adalah variasi muatan yang bervariasi terhadap waktu, maka arus tersebut akan menghasilkan medan listrik. Seperti itu. Jadi pada dasarnya kita bisa mengatakan kalau suatu antena sebenarnya adalah suatu bahan konduktor yang dialiri oleh arus listrik, di mana arus listrik yang mengalir di konduktor tersebut itu menghasilkan medan listrik. Seperti itu ya. Apa yang terjadi ketika antena tidak dikasih arus? Jawabannya, dia hanya sebuah konduktor biasa, bukan sebagai antena. Dia baru berfungsi sebagai antena ketika konduktor tersebut dialiri oleh arus. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Nah, ini sama pada dasarnya prinsip antena sebagai transmitter. Ketika tadi kita bicara mengenai bagaimana medan listrik dari suatu sumber muatan, maka pada hukum Ampere kita menemukan kalau medan magnet juga dihasilkan oleh medan listrik. Sehingga dengan asumsi sumber muatan atau arus tersebut bervariasi terhadap waktu atau berbentuk sebuah sinyal sinusoidal, maka medan listrik dan medan magnet yang dihasilkan juga akan bervariasi terhadap waktu. Seperti itu ya. Nah, prinsip yang sama jadi ketika kita membahas mengenai antena sebagai penerima. Nah, ketika kita membahas antena sebagai penerima, gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh sumber muatan itu tiba di permukaan antena. Nah, nilai tegangan dihasilkan dari jumlah medan listrik yang mengalir di sepanjang lintasan. Sedangkan arus juga mengalir sebesar medan magnet yang melalui lintasan tersebut. Nah, dengan asumsi tadi di awal, kita membahas mengenai bagaimana medan listrik dan medan magnet adalah suatu variabel yang bervariasi terhadap waktu, karena sumber arusnya adalah variasi terhadap waktu juga, maka kita bisa mengasumsikan bahwa tegangan dan juga arus yang dihasilkan juga akan bervariasi terhadap waktu, atau dia akan berbentuk sebuah sinyal sinusoidal. Seperti itu ya. Oke. Kalau ada yang ingin ditanyakan, jangan ragu untuk bertanya ke saya lewat chat. Seperti itu. Atau bisa ditanyakan minggu depan. Nah, kita kembali lagi ke konsep antena sebagai sumber titik. Antena sebagai sumber titik pada dasarnya menyatakan kalau suatu antena itu pada umumnya memiliki komunikasi jarak yang sangat jauh, di mana jarak komunikasi tersebut pada umumnya jauh lebih besar dibandingkan dengan dimensi antenanya. Seperti itu. Sehingga dapat kita asumsikan karena jaraknya sangat jauh tersebut,
sumber antena sebagai sumber medannya itu adalah seperti sebuah titik saja atau seperti sebuah sumber muatan berbentuk titik. Nah, analogi yang bisa kita gunakan adalah ketika kita membahas mengenai komunikasi satelit. Misalkan saya punya sebuah satelit yang digunakan untuk orbit geo, pada umumnya kan adalah satelit parabola yang segede rumah ya, seperti itu ya. Nah, dari sudut pandang kita di planet bumi, segede rumah itu cukup besar, seperti itu. Namun, ketika kita bicara mengenai jarak komunikasi sejauh 36.000 kilometer untuk orbit geo, maka ukuran antena sebesar rumah itu seakan-akan sangat kecil sekali dibandingkan dengan jarak komunikasinya. Ini antenanya, jarak komunikasinya di sini. Ini misalkan orbit geo 36.000 kilometer ya, seperti itu ya. Maka antena segede rumah itu akan terasa seperti sebuah sumber titik. Atau seperti, kita asumsikan seperti sebuah muatan. Seperti itu ya. Nah, analogi yang sama bisa kita lihat pada saat kita membahas mengenai antena Wi-Fi. Di mana antena Wi-Fi pada umumnya memiliki jarak jangkauan sebesar kira-kira 50 meter ya. Nah, dengan dimensi antena yang biasanya router itu kan kecil ya. Nah, itu bisa mencakup jarak jangkauan sampai dengan 50 meter. Maka kita bisa asumsikan sumber antena tersebut adalah seperti sebuah sumber titik ya. Seperti itu ya. Oke. Lanjut lagi. Kita membahas mengenai bagaimana antena meradiasikan, pada dasarnya kita bisa membahas antena bekerja pada tiga region atau tiga zona. Seperti itu. Nah, zona yang pertama, ya belum saya, oh, sudah saya record. Nah, zona yang pertama, sorry ya, saya bikin videonya di cafe jadi agak sedikit banyak noise. Nah, zona yang pertama itu kita sebut dia sebagai zona reaktif near field atau medan dekat reaktif, seperti itu. Nah, zona yang kedua kita sebut dia sebagai radiating near field atau Fresnel region atau medan dekat radiasi. Dan zona yang ketiga adalah zona Fraunhofer atau far field region atau medan jauh. Nah, satu hal penting yang perlu kalian pahami di sini adalah antena bekerja dengan baik pada medan jauhnya atau pada medan Fraunhofer, seperti itu. Nah, jarak antena, jarak dari medan dekat reaktif itu dapat kita temukan pada jarak di mana dalam suatu jari-jari lingkaran dengan jari-jari tersebut adalah kurang dari R1. Atau jarak medan dekat reaktif itu adalah jarak sejauh R1 dari antena. Seperti itu ya. Di mana R1 adalah sama dengan 0,62 dikalikan akar dari D pangkat 3 dibagi lambda. Di mana D adalah dimensi linear antena. Nah, ketika kita menemukan ada dua buah antena dengan ukuran yang berbeda, maka dimensi yang kita gunakan adalah dimensi antena yang paling besar, seperti itu ya. Nah, sedangkan lambda adalah panjang gelombang, di mana nilainya adalah sama dengan C per F, seperti itu. Nah, medan dekat radiasi itu memiliki jari-jari antara R1 sampai dengan R2. Sedangkan medan jauh adalah memiliki jari-jari lebih dari R2 atau sebesar 2D kuadrat per lambda. Oke ya, seperti itu ya. Nah, sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa antena bekerja dengan baik pada medan jauhnya. Kenapa? Karena pertama, ketika kita membahas mengenai medan dekat reaktif, dan dekat reaktif sendiri pada dasarnya memiliki karakteristik di mana objek di sekitar antena masih mempengaruhi karakteristik antena tersebut. Nah, misalkan saya punya sebuah konduktor di dekat antena. Nah, maka konduktor tersebut akan mempengaruhi kinerja dari antena selama dia berada di dalam medan dekat reaktifnya. Seperti itu. Dan di satu sisi lain,
medan listrik dan medan magnetnya sendiri belum memiliki fasa yang sama, atau dia memiliki perbedaan fasa sebesar 90 derajat, seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah pola medan tergantung jarak dari antena atau belum terbentuk. Dengan kata lain, pola medannya sendiri dia belum terbentuk secara sempurna, seperti itu ya. Nah, beda dengan medan dekat reaktif, medan dekat radiatif memiliki jarak antara R1 sampai dengan R2, dan dia sudah bersifat radiatif, di mana medan listrik dan medan magnetnya memiliki fasa yang sama, akan tetapi pola radiasinya masih belum terbentuk sempurna. Seperti itu. Nah, pola radiasi baru dapat terbentuk sempurna pada medan jauh. Nah, misalkan saya mendesain suatu antena ya, antena parabola. Antena parabola biasanya memiliki pola radiasi unidireksional, seperti itu ya. Karena ada parabola di belakangnya. Nah, ketika saya melakukan pengukuran di medan dekat reaktif atau medan dekat radiatif, pola radiasi unidireksional tersebut tidak terbentuk. Dia belum berbentuk sempurna. Dia baru berbentuk sempurna pada medan jauhnya. Nah, pada medan jauh, selama dia jaraknya di atas jarak minimal medan jauh, mau sejauh apa jaraknya, pola radiasi itu akan selalu tetap sama. Bentuknya tidak akan pernah berubah lagi, seperti itu. Ya. Jadi pada medan jauh, pola radiasi antena tidak akan pernah berubah lagi. Nah, pada medan jauh, distribusi medannya tidak berpengaruh terhadap jarak, sehingga pola radiasinya akan selalu tetap. Nah, dan pola radiasi sudah terbentuk secara sempurna, seperti itu ya. Dan komponen medannya hanya tersisa pada komponen radial atau pada komponen DSR, seperti itu ya. Nah, lanjut lagi ke karakteristik antena. Kita akan mempelajari mengenai karakteristik antena. Pada minggu ini, kita hanya akan membahas mengenai karakteristik pola radiasi. Ya, seperti itu ya. Dan minggu depan kita akan membahas mengenai gain direktivitas, beam width, beam area, aperture antena, dan antena polarization. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya pola radiasi. Apa yang dimaksud dengan pola radiasi? Pada dasarnya, pola radiasi antena merupakan representasi grafis dan dari karakteristik pancaran antena ke berbagai arah. Dapat pula direpresentasikan dengan fungsi matematis pada koordinat ruang pada fungsi theta dan v pada radius r konstan. Itu bahasa textbooknya. Oke ya. Namun ketika kita bicara mengenai pola radiasi, misalkan saya punya suatu antena di sini, nah yang dimaksud dengan pola radiasi itu sendiri adalah yang kita sebut sebagai distribusi daya. Di materi minggu lalu kita sudah bahas bagaimana distribusi daya dari suatu antena pada dasarnya menyebar berbentuk suatu permukaan bola ya. Nah, akan tetapi ketika pola radiasinya sama ke segala arah permukaan bola, maka pola radiasi yang terbentuk adalah pola radiasi isotropis. Seperti itu. Namun pada kenyataannya, distribusi daya itu kan tidak selalu sama ke segala arah. Dia kuat ke arah tertentu saja ya. Seperti itu ya. Maka karena kuat ke arah tertentu, pada dasarnya bentuk pola radiasi antena bentuknya tidak terlalu bagus. Misalkan seperti ini. Oke ya. Nah, apabila distribusi dayanya sangat kuat pada arah satu tertentu saja, maka pola radiasi yang pola radiasi tersebut kita sebut sebagai pola radiasi unidireksional. Dan di elektromagnetika kita sudah tahu pada dasarnya ada dua sudut yang bisa kita hitung pada koordinat bola ya, yaitu adalah sudut theta, di mana sudut theta representasinya adalah suatu perputaran secara vertikal, dan sudut V, di mana sudut V adalah suatu perputaran secara horizontal. Dengan kata lain, pada dasarnya pola radiasi itu dapat kita gambarkan secara 3 dimensi. Seperti itu ya. Nah, ketika kita bicara mengenai pola radiasi itu distribusi, tadi saya sebut sebagai distribusi medan ya. Seperti itu ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan distribusi medan? Nah,
parameter yang bisa kita gunakan untuk menghitung distribusi medan pada dasarnya, medan itu kan dapat kita lihat dari berbagai sudut pandang. Ketika kita bicara mengenai medan, pastinya ada istilah medan listrik dan medan magnet, seperti itu ya. Di mana medan listrik adalah E, medan magnet adalah H. Itu dapat kita lihat sebagai suatu tolak ukur pola radiasi. Nilainya akan sama. Arah medan E, ketika kita mengukur nilai E-nya dan ketika kita mengukur nilai H-nya, bentuk pola radiasinya akan selalu sama. Kenapa? Karena pada jarak medan jauh, E dan H sudah memiliki fasa yang sama. Seperti itu. Nah, tolak ukur yang kedua dari perhitungan medan itu dapat kita hitung dari komponen dayanya. Di mana pada komponen daya, vektor pointing P adalah sama dengan E cross H. Seperti itu. Sehingga apabila kita ukur tolak ukur daya dari suatu antena yang diterima, maka pada dasarnya itu bisa direpresentasikan juga dalam bentuk medan. Seperti itu. Atau daya juga merupakan representasi yang baik bagaimana distribusi medan suatu antena dapat terbentuk. Seperti itu ya. Nah, selain itu juga dapat dihitung dari fasa gelombang dan juga polarisasinya. Nah, sekarang ketika kita bicara mengenai representasi medan terdistribusi secara koordinat bola, representasi tersebut dapat kita lihat dalam 3 sudut pandang. Nah, 3 sudut pandang. Yang pertama itu adalah representasi absolut. Representasi absolut itu memiliki nilai. Seperti itu. Misalkan di sini tegangannya paling besar atau powernya paling besar itu adalah sebesar 10 dBm. Misalkan seperti itu ya. Nah, dBm, 10 dBm itu adalah suatu value kan atau sebuah nilai ya. Nah, nilai seperti ini kita sebut dia sebagai skala absolut. Seperti itu. Nah, ada juga skala relatif. Skala relatif biasanya terukur terhadap referensi tertentu. Nah, referensi apa yang kita gunakan? Misalkan adalah referensi antena isotropis, seperti itu ya, atau referensi antena dipol. Nah, seperti itu. Nah, sekarang masuk ke skala ternormalisasi. Skala ternormalisasi dihitung berdasarkan nilai maksimumnya. Sehingga apabila di sini nilai maksimum ini adalah sama dengan 10 dBm, maka kalau kita normalisasikan, di sini posisinya dia adalah sama dengan 1. Seperti itu. Kenapa? Karena nilai maksimumnya adalah 10. 10 bagi 10 sama dengan 1. Nah, untuk arah yang lain, maka nilai medannya akan kurang dari 1. Karena dia tidak berada pada arah maksimumnya. Seperti itu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, contoh representasi radiasi seperti ini, yang absolute pattern umumnya dia memiliki nilai ya, nilainya berapa dBm dalam satuan unit, berapa dB, berapa dBm, berapa volt per meter, berapa ampere per meter, tergantung besaran apa yang kita gunakan, itu memiliki nilai seperti itu. Relative pattern biasanya dia memiliki nilai dibandingkan dengan relatif antena tertentu. Contohnya adalah yang biasa digunakan sebagai acuan adalah antena dipol atau antena isotropis. Nanti kita bahas nanti pada saat pengukuran gain. Nah, skala ternormalisasi pada umumnya dia pada nilai maksimumnya adalah sama dengan 1. Kenapa? Karena pada skala ternormalisasi pola radiasi dibagi dengan nilai maksimumnya. Untuk nilai yang bukan maksimum, karena nilainya sudah berkurang, maka nilainya akan kurang dari 1. Seperti itu ya. Nah, jenis pola radiasi antena itu dapat kita kelompokkan menjadi 3, yaitu adalah omnidireksional, direksional, dan isotropis. Dimana kita sudah bahas minggu lalu, antena isotropis adalah antena dengan pola radiasi berbentuk bulat sempurna, seperti itu ya. Sedangkan antena omnidireksional adalah antena dengan pola radiasi menyerupai isotropis pada salah satu sudutnya, atau pada sudut 3 dimensi dia berbentuk seperti sebuah apel, sedangkan antena direksional dia memiliki arah tertentu, di mana medannya kuat hanya pada arah tertentu saja. Nah,
Gambar di sini di sebelah kiri bawah, ini adalah contoh pola radiasi direksional. Dia hanya memiliki kuat medan yang kuat pada ke arah atas saja. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa istilah yang dapat kita lihat. Arah pertama, ini kita sebut sebagai arah major lobe. Arah major lobe itu adalah arah di mana medan paling kuat mengarah dari antena tersebut. Seperti itu ya. Nah, di mana tentu saja di titik pusat ini itu adalah nilai medan maksimumnya ya. Atau pada saat dia ternormalisasi nilainya sama dengan 1. Nah, apabila di sini kita nilainya 1, begitu dia sudah turun setengah dayanya, maka sudut yang terbentuk dari komponen setengah daya ini kita sebut dia sebagai sudut half power beam width, atau beam width di mana daya sudah berkurang sebesar 50%-nya. Atau dalam dB dia direpresentasikan dalam minus 3 dB. Minus 3 dB itu kan sama dengan 50% ya, seperti itu ya. Nah, lalu turun lagi ke bawah, untuk angle yang lebih besar, itu kita sebut sebagai first-null beam width. First-null beam width itu adalah lebar berkas di mana antena memiliki daya sama dengan 0. Atau daya sudah turun menjadi 0 dB. Seperti itu ya. Nah, lalu komponen-komponen lobe lainnya itu kadang kita sebut dia sebagai minor lobe atau side lobe. Minor lobe atau side lobe itu adalah lobe selain lobe utama atau lobe sampingnya. Sedangkan yang pada arah belakang kita sebut dia sebagai back lobe. Pada dasarnya minor lobe atau side lobe itu adalah istilah yang sama ya. Seperti itu ya. Sedangkan back lobe adalah medan yang berkas yang mengarah ke belakang antena atau berlawanan dari arah main lobe-nya. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah contoh pola radiasi isotropik. Isotropik yang tengah, dia berbentuk bulat sempurna. Lalu yang sebelah kiri adalah pola radiasi omnidireksional berbentuk seperti apel. Segala arah sama namun pada arah bawah dan atasnya dia mendekati 0. Lalu yang sebelah kanan adalah direksional. Dengan arah tertentu saja dia bernilai tinggi. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ukuran pola radiasi ini ada beberapa ukuran. Yang pertama adalah major lobe atau main lobe, di mana dia adalah daerah radiasi paling besar. Lalu ada side lobe dan minor lobe, dia adalah daerah radiasi di daerah samping. Back lobe adalah daerah radiasi ke belakang yang berlawanan arah dari main lobe. Front to back ratio adalah perbandingan main lobe dengan back lobe. Beam width atau lebar berkas menyatakan seberapa lebar pola radiasi dari antena tersebut. Nah, beam width ini ada dua sudut yang bisa kita peroleh. Yang pertama adalah FNBW, yaitu first null beam width, merupakan titik yang dibatasi garis luar yang bersinggungan dengan main lobe dari titik daya 0, dan HPBW, yaitu titik yang dibatasi penurunan sebesar setengah daya atau minus 3 dB. Ya, dari daya maksimum. Iya, seperti itu ya. Oke. Nah, representasi dari pola radiasi pada dasarnya kan dapat kita gambarkan secara 3-dimensional ya, atau pada arah theta dan pada arah v-nya kan, seperti itu kan. Nah, namun pola radiasi dapat kita lihat dengan dari sudut pandang 2 dimensi dalam bentuk polar koordinat atau kartesian koordinat. Nah, di mana biasanya pada polar koordinat, dia sudutnya main lobe-nya berada pada titik 0, maka pada arah kartesian koordinat juga sama. Dia akan bernilai maksimum pada sudut 0 derajat. Seperti itu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Kita lanjut lagi. Nah, pola radiasi pada dasarnya dapat kita lihat dari dua sudut pandang. Karena aslinya pola radiasi itu kan dia 3 dimensi ya. Seperti itu ya. Nah, bentuk 3 dimensi itu dapat kita lihat dari dua sudut pandang. Yang pertama adalah sudut pandang atas, dan yang kedua adalah sudut pandang samping. Seperti itu. Nah, untuk sudut pandang atas, di mana antena kita lihat dari atas, maka itu kita sebut dia sebagai
pola radiasi azimut. Seperti itu ya. Nah, biar kalian nggak bingung, saya lihat contoh yang sebelumnya. Contohnya adalah pola radiasi omnidireksional. Bentuknya seperti apel. Tapi ketika apel kita potong horizontal, lalu kita lihat dari atas, maka berbentuknya akan seperti lingkaran. Seperti itu kan. Ya. Jadi pola radiasi azimut itu adalah seakan-akan bentuk apel ini kita potong secara horizontal. Maka dari sudut pandang azimut, pola radiasinya atau dari atas itu kita lihat seperti sebuah lingkaran sempurna ya, seperti itu ya. Namun untuk pola radiasi elevasi adalah sudut pandang di mana pola radiasi tersebut kita potong secara vertikal. Sebuah apel yang kita potong secara vertikal maka bentuknya akan seperti ini ya, atau bentuknya seperti bentuk tak hingga, seperti itu. Ini dapat kalian lihat nih, perpotongan pada gambar omnidireksional ini adalah perpotongan elevasi. Dan pada perpotongan elevasi, kalian dapat lihat bentuknya seperti angka 8 yang ditidurkan ya. Seperti itu ya. Berbeda pada elevasi, pada sudut pandang azimut, kita membelah apel tersebut horizontal. Maka bentuknya akan seperti lingkaran sempurna. Seperti itu ya. Itu adalah perbedaan pola radiasi azimut dan elevasi. Nah, lalu selanjutnya adalah terkait pola radiasi terhadap sinyal atau cakupan daya. Pada dasarnya main lobe itu kan memiliki distribusi daya paling kuat ya. Sehingga itu menjadi keterarahan dari antena. Sehingga biasanya antena itu kita arahkan pada arah main lobe-nya. Main lobe kita arahkan ke di mana user berada. Seperti itu. Nah, penyesuaian dari arah main lobe itu dilakukan pada dasarnya dengan menggunakan teknik down tilt. Down tilt itu maksudnya adalah antena sedikit kita miringkan ke bawah. Karena kan kita tahu base station posisinya ada di atas ya, tinggi ya. Bisa di atas menara, bisa di atas gedung. Sehingga untuk bisa mencakup user yang berada di bawah, biasanya antena kita miringkan ke bawah. Nah, proses tersebut kita sebut dia sebagai proses down tilt, seperti itu. Nah, beberapa jenis down tilt ada 3. Yang pertama adalah mechanical, selanjutnya adalah manual electrical, dan yang selanjutnya adalah remote electrical down tilt. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, lalu terkait dengan antena sektoral. Kita dapat mendesain antena pada base station dengan menggunakan teknik sektoral, di mana antena sektoral pada umumnya menggunakan 3 antena yang berbeda untuk memberi cakupan yang sangat luas seperti itu. Nah, kenapa saya harus mendesain dengan menggunakan 3 antena? Padahal kalau saya pakai antena omnidireksional biasa, kan itu sudah membentuk cakupan berbentuk lingkaran ya dari sisi azimutnya ya, seperti itu ya. Nah, jawabannya adalah sektoral antena ini akan sangat bermanfaat sekali ketika kita ingin menghitung kapasitas pelanggan. Misalkan, dengan menggunakan antena sektoral, kita bisa membagi daerah cakupan dari base station menjadi 3 daerah utama. Nah, sebut saja daerah berwarna merah, daerah berwarna oranye, dan daerah berwarna kuning ya, seperti itu ya. Nah, dengan membagi 3 daerah seperti ini, kita bisa pertama memahami apakah ketiga daerah tersebut perlu dipenuhi semua kapasitasnya. Bagaimana kalau daerah di sini adalah daerah gurut? Nah, daerah di sini adalah daerah perkotaan. Perkotaan, seperti itu. Dan daerah di sini adalah daerah perumahan. Nah, ketika kita memasang antena sektoral, kan sebenarnya kan kita nggak membutuhkan kapasitas yang sangat tinggi pada daerah gurunnya. Seperti itu ya. Kenapa? Karena jumlah usernya akan sedikit dibandingkan dengan 2 daerah yang lain. Nah, dengan begitu, dengan menggunakan teknik antena sektoral, kita bisa mengatur bandwidth berapa yang kita butuhkan untuk antena untuk kapasitas user di daerah tersebut. Nah, pada komunikasi KAW kalian akan belajar yang namanya kapasitas bandwidth Carson, di mana Carson mengatakan kalau kecepatan data itu akan berbanding lurus dengan
beam width dikalikan dengan log 1 plus SNR. Seperti itu. Dengan kata lain, saya bisa mengatur lebar pita pada wilayah gurun misalkan lebih rendah dibandingkan lebar pita pada wilayah perumahan dan perkotaan. Seperti itu. Nah, dengan begitu teknik sektoral ini sangat penting ketika kita ingin mendesain antena, melakukan perancangan wilayah dengan topologi yang berbeda pada wilayah tersebut. Seperti itu ya. Oke ya. Nah, kita lanjut lagi ke selanjutnya. Oke, kalian bisa mencoba plot menggunakan MATLAB Python pola radiasi seperti ini. Jadi saya skip aja karena kita sudah kita akan fokus nanti menggunakan CST ketika kita merancang antena. Oke, nah latihan. Sebuah antena dengan pola radiasi seperti pada gambar 1 di bawah, lengkapi data pada tabel 1. Nah ini mudah ya. Ini pola radiasi apa dari pola radiasi antena yang di sebelah kiri? Ini adalah pola radiasi direksional atau biasa kita sebut sebagai unidireksional. Seperti itu ya. Arah radiasi maksimumnya adalah arah 0 derajat, di mana dia adalah arah paling kuat ada di sini ya. Level side lobe-nya adalah sama dengan, nah ini adalah side lobe-nya, dapat kita lihat dia berada pada level minus 25 dB. Seperti itu ya. Berapakah front to back ratio? Nah, front to back ratio dapat kita lihat, front-nya dia berada pada level 0 dB, ini back-nya dia berada pada level 30 dB ya. Berarti selisih antara 0 dB dengan minus 30 dB adalah sama dengan 30 dB. Seperti itu ya. Berapakah nilai HPBW-nya? Nah, HPBW dapat kita lihat dari sudut, dari titik 0 di tengah, turun sebesar setengah 50%-nya. Atau dalam logaritmik, dalam desibel, 50% adalah sama dengan minus 3 dB. Nah, minus 3 dB itu kan posisinya ada di sini. Kalau kalian lihat ini adalah minus 3 dB, posisinya ada di sini. Maka sudut yang terbentuk antara minus 3 dB sebelah kiri dan sebelah kanan itu adalah HPBW-nya. Atau dia adalah sebesar, ke sini sebesar 21 derajat, sini juga sebesar 21 derajat. Maka jawabannya adalah sama dengan 42 derajat. Ya, ke kanan 21 derajat, ke kiri 21 derajat. Atau 360 dikurangi 339. Maka kalau kita jumlahkan ke kiri dan ke kanan, sebesarnya adalah 42 derajat. Nah, lalu FNBW adalah sudut yang terbentuk apabila kita iris dari daerah luar, main lobe-nya. Maka ini adalah sudut FNBW-nya nih, 47 derajat sama 313. 360 dikurangi 313 juga sama 47. 47 tambah 47 berarti jawabannya adalah 94 derajat. Seperti itu ya. Nah, kalau kalian bingung jangan ragu untuk bertanya ke saya untuk perhitungan pola radiasi ini ya. Seperti itu ya. Oke. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut. Ini adalah tugas yang perlu kalian kerjakan. Tugas ini dikerjakan secara berkelompok sesuai kelompok yang sudah saya bagi kemarin. Seperti itu ya. Nah, hitung hitung total daya W yang diradiasikan antena dengan rapat daya PR sama dengan 0 sin theta per R kuadrat AR W per meter kuadrat. Nah, ini sudah saya bahas minggu lalu ya, di mana W adalah sama dengan integral PR dikalikan dengan DR. Nah, kalian bisa selesaikan sendiri berapa nilai W-nya dengan menggunakan integral PR. Seperti itu. Nah, dengan pertanyaan yang kedua, U sama dengan cos kuadrat 3 theta, tentukan HPBW dan FNBW dalam derajat dan radians. Nah, ini mudah. Untuk menghitung HPBW dan FNBW-nya, yang pertama kita cari adalah nilai Umax-nya. Berapakah nilai Umax-nya?
Untuk suatu fungsi cos kan nilai maksimumnya adalah sama dengan 1 ya. Nilai minimumnya adalah 0 kan. Seperti itu kan. Nah, maka Umax sama dengan 1, UHPBW adalah sama dengan nilainya sama dengan setengah dari 1 atau sama dengan setengahnya. Nah, berapakah sudut theta yang terbentuk apabila saya ingin mencari U-nya sama dengan setengah? Seperti itu ya. Pada saat cos kuadrat 3 theta sama dengan setengah, theta-nya berapa sih? Seperti itu. Nah, setelah itu HPBW kita kalikan dengan 2 karena dia ke kiri dan ke kanan. Seperti itu ya. Nah, maka HPBW-nya adalah sama dengan 2 kali theta U HPBW. HPBW. Nah, bagaimana dengan FNBW? FNBW nilai U-nya sama dengan, karena dia adalah 0, maka U-nya sama dengan 0. Sudut theta berapakah yang nilai U-nya sama dengan 0? Seperti itu. Nah, setelah itu kalian bisa cari sudut FNBW-nya adalah sama dengan 2 kali theta dari FNBW. Seperti itu ya. Oke, saya rasa itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Untuk deadline-nya, tugas ini dikumpulkan lewat LMS dengan deadline-nya adalah 6 Maret 2023 pukul 23.59 ya. Seperti itu ya. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tidak usah ragu untuk menanyakannya lewat grup chat. Seperti itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.